청혼하려고요. Pada abad ke-21, di era sekarang yang modern, Korea masih mempertahankan sistem monarki kerajaan yang membuat status bangsawan menjadi kelas teratas dalam kehidupan sosial. Song Hwi-ju, wanita konglomerat yang cerdas dan cantik. Namun, meski kaya raya, statusnya sebagai anak haram juga rakyat biasa membuatnya sering diremehkan di lingkungannya. Namun, meski begitu, Hwi-ju tak menyerah. Ia justru terus berambisi untuk menjadi nomor satu dan paling populer. Sebagai anak pemilik Castle Group, Hwi-ju menjabat sebagai CEO Castle Beauty, anak perusahaan Castle Group yang bersaing melawan perusahaan kakaknya. Hwi-ju mengerahkan segala cara agar bisnisnya selalu jadi yang teratas. 방법은 많을 텐데 바이럴하시고. Suatu hari, hari ulang tahun raja pun tiba. Semua orang di kerajaan bersiap-siap. Namun, Pangeran Agung Yi-an tampak ogah untuk datang menghadiri acara, dan harus sedikit dipaksa oleh ajudannya bernama Choi Hyun. Saat acara akan dimulai, semua pejabat juga konglomerat diundang, termasuk Hwi-ju. Hwi-ju tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk promosi. Ia datang mengenakan pakaian mencolok dari mereknya. Saat wartawan mengerubuginya dan artikelnya terbit, timnya mulai menggoreng dan membuatnya viral di mana-mana. Setelah itu, di sana, saat Hwi-ju tengah sendiri, wanita di belakangnya mengejek Hwi-ju karena Hwi-ju anak selingkuhan ayahnya dan membuat Hwi-ju marah. Tak lama kemudian, kakaknya datang juga mengejeknya, tapi Hwi-ju langsung membalas ucapannya. Lalu acara pun dimulai. Raja Yeon duduk di samping Ibu Suri, yang tak lain ipar Pangeran Agung. Yeon menjadi raja di usia dini setelah ayahnya tewas dalam kebakaran. Saat Pangeran Agung Yi-an masuk, semua terkejut karena pakaiannya tak rapi. Namun, acara tetap berjalan lancar. Setelah itu, Perdana Menteri yang juga teman Hwi-ju bernama Jong-wo datang menyapa Hwi-ju, juga mengobrol dengannya. Tak lama kemudian, Yi-an memanggil Jong-wo. Saat ditemui, Yi-an bilang jika kakak iparnya akan segera menjodohkannya. Dan saat Yi-an menikah, Yi-an harus meninggalkan istana, yang artinya tugas Jong-wo akan lebih berat dalam mengurus negara. Terlebih, raja masih kecil. Jadi, Yi-an meminta Jong-wo membantunya menghentikan perjodohan dengan hak vetonya. Lalu, di luar, Hwi-ju mencari sinyal hingga masuk area privat istana. Dan ia pun bertemu dengan Pangeran Yi-an. Saat melihat Hwi-ju, Pangeran Yi-an pun ingat jika Hwi-ju juniornya dulu dan membiarkannya pergi. Setelah itu, terjadi kebakaran di dalam istana. Melihat itu, Yi-an langsung teringat kebakaran yang menewaskan kakaknya 3 tahun lalu. Tiba-tiba, Ibu Suri datang menamparnya karena takut Raja Yeon terluka, dan ternyata baik-baik saja. Ibu Suri menuduh Yi-an penyebab kebakaran 3 tahun lalu. Saat di perjalanan pulang, Hwi-ju memikirkan Yi-an dan membencinya karena menyebalkan. Dulu, semasa sekolah, Hwi-ju tak bisa meminta izin memakai fasilitas sekolah semaunya. Namun, berbeda dengan Yi-an yang bisa apa saja karena Yi-an bangsawan. Jadi, itu menyebalkan bagi Hwi-ju. Keesokannya, saat Yi-an bertugas, Ibu Suri menemuinya untuk meminta maaf. Yi-an tahu itu hanya formalitas, tapi Yi-an tetap memaafkan. Ibu Suri tak suka Yi-an karena popularitasnya mengalahkan raja. Jadi, ia ingin Yi-an segera menikah agar pergi dari istana dan tak menghalangi anaknya. Di lain tempat, ayah Hwi-ju juga ingin menjodohkan Hwi-ju. Hwi-ju menentang keras, bukan karena tak ingin menikah, namun karena calonnya tak setara dengan Hwi-ju, bahkan di bawahnya. Ayah Hwi-ju ingin anak laki-lakinya jadi nomor 1. Kesal dengan perjodohannya, Hwi-ju melampiaskannya pada karyawan. Asistennya bernama Hye-jung datang membawa teh juga menasehatinya. Kemudian di istana, saat Yi-an akan pergi,
Sung-won yang merupakan ayah Ibu Suri berpapasan dengannya. Yi-an bilang ia akan pulang ke rumah pribadinya. Tak lupa, Yi-an juga melontarkan kata-kata sinis. Saat Sung-won menemui putrinya, Ibu Suri langsung mencurahkan segala kebenciannya pada Yi-an. Dibantu Ye-jung, Hui-ju mulai mencari kandidat yang ia rasa pantas ia nikahi. Namun tak ketemu, dan Hui-ju pun teringat dengan pangeran mahkota Yi-an. Hui-ju pun bilang pada Ye-jung jika ia akan menikahi Yi-an. Tentu saja Ye-jung tak setuju, namun Hui-ju tak peduli. Ia juga sudah mengajukan permohonan audiensi agar bisa bertemu Yi-an. Di kediamannya, Yi-an ditemani ajudannya Choi Hyun yang terus mengoceh. Choi Hyun juga bicara tentang permohonan audiensi dan bilang jika Hui-ju mendaftar. Tapi Yi-an langsung menolaknya. Meskipun ditolak, Hui-ju tak menyerah. Ia kembali mengajukan permohonan dengan alasan ingin diberi petuah untuk bisnisnya. Namun kembali ditolak lagi. Dengan amarah dan ambisinya, Hui-ju mengajukan kembali permohonan itu berulang kali. Dan juga berulang kali ditolak. Kini amarahnya meledak. Hui-ju pun ingat Yi-an menyebutnya juniornya. Dan Hui-ju pun langsung mengajukan permohonan lagi, tapi bukan dengan namanya, melainkan junior Yi-an. Dan benar saja, saat Yi-an mendengar kata junior, Yi-an langsung setuju untuk bertemu. Di malam harinya, Hui-ju langsung datang ke kediaman pribadi Yi-an. Dan berita itu langsung terdengar Ibu Suri yang rupanya telah menaruh mata-mata di rumah Yi-an. Dengan percaya diri, Hui-ju melangkah masuk. Dan saat bertemu dengan Yi-an, tanpa basa-basi, Hui-ju bilang ia ingin melamar Yi-an dan menikah dengannya. Yi-an memperhatikan sekilas, namun ia tak terkejut karena ternyata sebelum Hui-ju, Yi-an sudah menerima banyak lamaran. Yi-an bertanya kenapa dia harus menerima Hui-ju. Hui-ju bilang karena Hui-ju kaya, cantik, pintar, tidak merepotkan, juga siap bercerai saat kontrak habis, serta menanggung segalanya. 저 맷집 좋아요. Lalu di luar, mata-mata Ibu Suri bernama Arem berusaha menguping. Namun di waktu yang sama, Choi Hyun muncul dan mencegahnya. Di malam harinya, Ibu Suri mengundang wanita bernama Jae-gyong ke istana. Dan Jae-gyong merupakan wanita pilihan Ibu Suri untuk Yi-an. Keesokannya, Ye-jung menemui Hui-ju dengan cemas. Dan dengan kesal, Hui-ju bilang jika lamarannya ditolak, karena Yi-an beralasan ingin menikah karena cinta. Namun, meski ditolak, Hui-ju akan terus mencoba. 특별화된 전략을 써야 될 거 아니야. Ibu Suri tahu tentang Hui-ju, namun ia diam saja dan berharap terjadi skandal besar yang bisa merusak citra Yi-an. Setelah itu, Hui-ju meminta tolong pada Pak Manajer yang memiliki lingkungan pergaulan luas untuk diam-diam menyelidiki agenda harian kegiatan Yi-an. Ketika Yi-an tengah berkuda, Yi-an pun terkejut tiba-tiba Hui-ju ada di sana. Begitupun dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang selalu diikuti Hui-ju, dan membuat Yi-an bingung. Bukan cuma itu, tak lupa Hui-ju terus menggoda Yi-an agar mau menerima lamarannya. 불쑥 나타나지 않느냐. Keesokannya, saat di kantor, ipar Hui-ju menelpon dan mengingatkan agar Hui-ju datang ke kencan buta yang sudah disiapkan ayahnya. Pria itu bernama Yeonjun. Saat menemui Yeonjun, Hui-ju tak antusias dan justru bermulut pedas. Jadi Yeonjun pun mengundurkan diri. 희주 씨, Kemudian di istana, Ibu Suri melamun. Ia mengingat kemarahannya pada mendiang raja suaminya yang ingin turun tahta. Karena nanti putranya tak dapat apa-apa. Ibu Suri bilang lebih baik suaminya mati daripada turun tahta. Jadi Ibu Suri membakar surat itu hingga terjadi kebakaran hebat dan raja pun tewas. Dan insiden itu menjadi mimpi buruk bagi Yi-an hingga Yi-an mengalami insomnia parah. Di lain hari, acara penghargaan raja untuk pengusaha terbaik diadakan. Karena Yi-an sedang cuti, Ibu Suri berpikir ini saatnya putranya yang bersinar.
Huiju juga bersiap-siap pergi ke acara karena ia salah satu nominasi. Yeon merasa gugup sebagai raja. Ia merasa belum siap karena masih kecil. Lalu Yi-an pun datang karena sebelumnya Yeon menghubunginya. Saat acara dimulai, Yeon merasa gugup melihat keramaian juga kamera. Dan dengan sigap Yi-an menggandengnya. Pemenang penghargaan maju satu persatu, termasuk Huiju. Saat di atas panggung, Huiju pun tak lupa menggoda Yi-an. Saat Jongwoo sedang bekerja, Jongwoo melihat berita Huiju menang penghargaan, dan ia pun langsung buru-buru pergi menemui Huiju. Mereka makan bersama, dan sepertinya Jongwoo sudah lama menaruh hati pada Huiju. Di malam harinya, Choi Hyun datang ke apotek untuk membeli obat karena Yi-an sakit kepala parah. Yi-an menginap di hotel dan tak ingin ke rumah sakit. Dan ternyata malam ini Huiju pun menginap di hotel yang sama. Mendengar Yi-an sakit, Huiju pun langsung memanggil dokter pribadi. Di istana, Ibu Suri memarahi Raja karena minta ditemani Yi-an di acara tadi, yang membuat Raja tak jadi pusat perhatian. Setelah itu, Huiju membelikan makanan untuk Choi Hyun. Saat sedang asik makan, tiba-tiba Choi Hyun dapat pesan Ibu Suri datang kemari dan buru-buru menyembunyikan Huiju. Ibu Suri langsung masuk, tapi dihalau Yi-an dengan alasan belum berpakaian pantas. Saat Ibu Suri akan keluar, ia melihat tas Huiju, lalu ia pun masuk kembali dan memergoki Huiju di hadapan Yi-an. Keesokannya, Ye-jung menelpon Huiju dengan panik. Berita Huiju jadi pacar diam-diam Yi-an dan bermalam di hotel bersama jadi trending di mana-mana. Tapi meski diberitakan aneh-aneh, Huiju masih tetap cengengesan. 이안 대군이 아이돌이니? Di lain hari, Yi-an mengundang Huiju ke kediamannya. Yi-an ingin berterima kasih juga meminta maaf karena menyeret Huiju ke skandal besar. Yi-an lalu bilang, "Kau ingin apa untuk bayarannya?" Huiju kembali bilang ingin menikahi Yi-an agar derajatnya bisa naik jadi bangsawan dan menyingkirkan kakaknya. Dan kini, Yi-an menerima ajakan Huiju. Bersiaplah jadi istri Pangeran Agung. Mereka pun mulai berakting saling menyukai untuk menggiring opini masyarakat, dan itu menggemparkan seluruh negeri. Yi-an pun mengajak Huiju masuk istana. Namun saat berjalan, Dayang Choi bilang jika Ibu Suri ingin menemui Yi-an. Dan sebelum meninggalkan Huiju, tak lupa Yi-an membelai rambut Huiju yang membuat para Dayang kaget. Kini, Huiju menunggu di ruangan Yi-an. Sementara Yi-an datang menemui Ibu Suri yang merasa kesal dengan skandal Yi-an. Juga Huiju yang kini memasuki istana. Tapi Yi-an tak peduli dengan ocehan Ibu Suri. Saat Yi-an kembali, ternyata Huiju sedang bersama Raja, juga memberi Raja ramyeon. Raja bilang ia tak bisa tidur. Belum sampai ramyeonnya habis, Yi-an memanggil Dayang dan meminta Raja kembali. Yi-an menjelaskan pada Huiju agar tak melakukan hal gegabah. Bagaimana jika Raja sampai sakit perut? Itu bisa memancing kemarahan Ibu Suri. Huiju tanya, jika itu terjadi, Yi-an akan membela siapa? Dengan sedikit menyeringai, Yi-an bilang tentu saja membela Huiju. Yi-an harus benar-benar terlihat sangat tergila-gila pada Huiju, agar rencana mereka berhasil. Tak lupa, Yi-an juga menyerahkan Hope miliknya pada Huiju, kalau-kalau Huiju dalam masalah. Kemudian, di malam harinya, Dayang Choi tak percaya karena Huiju akan menginap sekamar dengan Yi-an. Karena tak ada yang mau di sofa, akhirnya mereka berada di satu kasur. Bukannya tidur, mereka justru bertengkar dan berebut selimut dengan heboh. Keesokannya, Yi-an pun bangun kesiangan, tak seperti biasanya. Sedangkan Huiju sudah pergi ke kantor. Huiju sengaja tak mengganti pakaian agar dinotis orang-orang jika semalam ia menginap dengan Yi-an.
Sementara itu, Sungwon mengunjungi raja, cucunya. Raja cerita pada Sungwon jika ia merasa takut. Mendengar itu, Sungwon teringat pada mendiang raja, menantunya, yang juga merasa takut akan suatu hal dan menjadi kesal. Di kantor, Huiju sibuk membaca komentar netizen tentang skandalnya. Yejung pun bilang gara-gara ini merek mereka laris di pasaran. Lalu, Jongwoo datang. Jongwoo ingin memastikan kebenarannya. Huiju mengiyakan dan minta tolong pada Jongwoo sebagai Perdana Menteri agar meloloskan pernikahannya. Dan dengan hati terluka, Jongwoo hanya terdiam. Saat Yi-an tengah rapat, Choi-hyun datang dan bilang jika Ibu Suri jatuh sakit. Choi-hyun punya firasat itu hanya akal-akalan Ibu Suri agar bisa menunda pernikahan. Setelah itu, Huiju menelpon Yi-an. Namun, di sela-sela obrolan, Huiju tiba-tiba dilempar telur oleh siswi-siswi. Dan Huiju pun langsung mematikan telepon. Huiju marah besar, ia pun menceramahi siswi-siswi tadi layaknya kakak kelas. Sementara Jongwoo datang ke gereja untuk berdoa. Jongwoo tak ingin pernikahan itu terjadi, namun ia tak ingin menghentikannya. Kemudian, saat Huiju pulang, ayahnya sudah menunggu. Ayah tak peduli dengan skandalnya. Ayah hanya mengingatkan, sebentar lagi peringatan kematian Ibu Taeju. Dulu, Ibu Taeju wafat setelah tahu Huiju anak selingkuhan ayahnya. Namun, ayah merasa semua itu salah Huiju. Ayah juga merasa Huiju tak tahu diri dan terlalu serakah saat tinggal dengannya. Dan kini melarang Huiju menyentuh perusahaan, karena itu milik Taeju. Huiju merasa marah, lalu membalas semua ucapan ayahnya dengan kata-kata pedas. Setelah selesai, Yi-an menelpon. Huiju menyapa, tapi Yi-an to the point, kau baik-baik saja. Seketika Huiju pun terdiam, dan ia pun mematikan teleponnya. Seumur hidup, tak pernah ada yang peduli pada Huiju. Jadi ia terpaksa bertingkah tak tahu diri dan serakah, agar diperhatikan dan dilihat orang lain. Tak lama kemudian, Yi-an datang menemuinya karena khawatir, sambil membawa roti lapis yang Yi-an beli sendiri. Di depan Yi-an, Huiju pandai menyembunyikan kesedihan. Huiju menceritakannya dengan santai, seperti ia tadi dilempari telur. Tapi Yi-an tetap khawatir. Sementara itu, Ibu Suri melihat foto-foto Huiju dan mulai menyusun rencana. Karena di rumah Huiju tak aman, Yi-an kini membawa Huiju tinggal di rumah pribadinya. Saat Yi-an bicara pada pelayan, Huiju terus menempel pada Yi-an. Setelah itu, Huiju pun diantar ke kamarnya oleh pengurus Kim. Karena tak bisa tidur, Huiju menelpon Yi-an yang sedang bekerja dan bilang akan membantunya. Tapi karena tak mengerti urusan istana, jadi Huiju terus bertanya dan mengganggu fokus Yi-an. Huiju tanya alasan Yi-an mau menikahinya. Yi-an bilang pertama karena Huiju kaya raya, jadi rakyat tak curiga. Kedua, Yi-an ingin merebut tahta dan yakin hanya Huiju yang akan memahaminya. Keesokannya, rombongan jaksa datang untuk menggerebek Huiju yang dicurigai sebagai dalang kebakaran istana saat ulang tahun raja. Huiju tak bersalah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Huiju berusaha menelpon Yi-an, namun tak diangkat, karena Yi-an tengah melakukan upacara ritual leluhur bersama raja. Jadi, Huiju meminta tolong pada Hyejung juga pengurus Kim sebelum Huiju dibawa ke istana. Huiju memberikan hope milik Yi-an agar Hyejung dan pengurus Kim bisa masuk kuil dan memanggil Yi-an. Dengan langkah buru-buru, Yi-an menghentikan petugas yang membawa Huiju. Lalu Ibu Suri muncul dan langsung menuduh Huiju tersangkanya. Yi-an bilang jika ingin menginterogasi Huiju, maka harus menginterogasi Yi-an juga. Agar kegaduhan ini usai,
Choi Hyun berisyarat pada Hyejung untuk membuat Huiju jatuh. Yi-an mengerti dan ia pun langsung menggendong Huiju yang pura-pura pingsan. Saat akting usai, Huiju merasa lega bisa bebas dari Ibu Suri. Huiju juga merasa senang, karena Yi-an menggendongnya tadi pasti jadi berita viral dari mulut ke mulut. Setelah selesai, Yi-an meminta Huiju kembali ke kediaman pribadinya, karena Yi-an harus lanjut bekerja. Saat Huiju tiba, para pelayan pun menyambutnya dengan heboh. Di malam harinya, Yi-an menelpon untuk mengabari jika besok Huiju akan dapat pengawal. Karena Yi-an sudah melakukan banyak hal, Huiju pun punya ide untuk datang ke istana. Dan Yi-an pun menemuinya sambil naik pagar. Huiju memberikan teh agar Yi-an bisa tidur, juga suplemen magnesium. Melihat Huiju yang peduli, Yi-an pun terdiam sejenak. Yi-an memegang wajah Huiju, lalu dia pun mengecup Huiju. Setelah mencium Huiju, Yi-an bilang ada kamera yang mengawasi mereka. Huiju yang diberitahu menyarankan reka ulang agar angle-nya bagus, dan membuat Yi-an tersenyum melihat tingkahnya. Keesokannya, Yi-an dipanggil para dewan setelah foto ciuman itu viral di mana-mana. Para dewan terutama Sang-won ingin menyangkal berita hubungan Yi-an dan menjadikan Huiju kambing hitam. Mereka juga ingin Huiju pergi dari kediaman Yi-an. Dan jelas saja permintaan itu langsung ditolak oleh Yi-an. Akhirnya, para dewan mengiyakan, tapi Yi-an harus tinggal di istana. Saat tahu istana telah mengkonfirmasi hubungan Yi-an, Ibu Suri jadi naik darah. Di kediaman Yi-an, Huiju menonton beritanya bersama para pelayan. Saat Yi-an datang, Huiju mengajaknya bicara. Huiju mengomel karena merasa tak puas dengan angle fotonya yang jelek. Sedangkan Yi-an jadi lebih gugup saat didekati Huiju. Huiju berencana mengajak Yi-an untuk menonton baseball di area publik. Saat di mobil, Choi Hyun mengomentari gaya Huiju yang terlalu polos. Tapi Huiju tak peduli karena ia sudah cantik. Setelah sampai, melihat keramaian membuat Choi Hyun khawatir dengan keamanan Yi-an. Lalu Huiju datang membawa seragam couple. Yi-an ingin memakainya, tapi dilarang oleh Choi Hyun karena Yi-an pangeran. Saat masuk, ternyata Taeju dan istrinya juga di sana, dan langsung menyapa yang membuat Huiju jadi bad mood. Tapi langsung ceria lagi dan heboh saat melihat Jongwoo menjadi tamu pelempar pertama. Saat pertandingan dimulai, Jongwoo menghampiri Huiju dan Yi-an. Huiju antusias, sedangkan Yi-an jadi bad mood. Tiba-tiba, kamera menyorot Huiju dan Yi-an, disertai teriakan penonton yang meminta mereka ciuman lagi. Choi Hyun panik, tapi Huiju masih waras dan bilang di sini tak boleh. Setelah selesai, Jongwoo mengajak Huiju makan. Huiju meminta Yi-an pulang duluan, tapi Yi-an tak terima dan ingin ikut. Mereka datang ke resto sashimi, tapi Yi-an tak bisa makan. Sebagai anggota kerajaan, banyak hal yang dilarang dalam kehidupan Yi-an dan membuat Huiju kaget. Apalagi Yi-an bukan putra mahkota, jadi sejak kecil ayahnya selalu melarang ia melampaui kakaknya. Yi-an menyajikan makanan Huiju dan bilang makanlah sampai puas karena setelah menikah kau tak bisa makan ini lagi. Saat pulang, Dayang Choi mengomel pada Yi-an karena tak sanggup melihat tingkah Huiju yang dinilai jauh dari tata krama kerajaan, dan meminta izin untuk mengajari Huiju. Karena dia Dayang senior, jadi Yi-an hanya bisa nurut. Keesokannya, Dayang Choi menunggu Huiju, tapi Huiju tak sempat menghiraukan karena ia sibuk.
Saat Huiju sampai di kantor, Jae-hyung bilang agenda Huiju hari ini banyak. Di tempat lain, Taeju dan istrinya Dayong membahas hubungan Huiju dan Yi-an. Dayong bilang jika Huiju jadi anggota kerajaan, Huiju tak boleh berbisnis. Jadi perusahaan bisa jatuh ke tangan Taeju. Jadi Dayong meminta Taeju agar mendukung hubungan Huiju. Di malam harinya, Huiju pulang kerja dan Dayang Choi telah menunggunya. Pelajaran pertama tentang postur dan cara berjalan. Yang dengan tertekan, Huiju terpaksa mengikutinya. Saat Yi-an datang, Huiju dramatis memeluknya, sambil berbisik agar Dayang Choi disuruh pulang. Keesokannya, Yi-an main catur dengan Jongwo. Yi-an tahu Jongwo suka Huiju. Saat ditanya apa Jongwo tak ingin menghentikan pernikahannya, sambil senyum Jongwo bilang tak perlu. Lalu, Dayang Choi kembali memberikan pengajaran pada Huiju. Ia menjelaskan tentang pemakaman kerajaan, juga Yi-an yang telah ditinggal wafat keluarganya, dan itu membuat Huiju menangis terseduh-seduh. Kemudian, Huiju mencoba menelpon Yi-an, tapi tak diangkat, karena Yi-an tengah menemui Ibu Suri. Ibu Suri ingin menjodohkan Yi-an dengan sahabatnya bernama Jae-gyong, yang merupakan anak pemilik harian Jong-ui. Tapi langsung ditolak oleh Yi-an. Setelah itu, Yi-an pun meminta Choi-hyun untuk menyelidiki Jae-gyong dan kantornya. Barulah kemudian Yi-an menghubungi Huiju. Huiju hanya ingin bilang jika ia berada di pihak Yi-an dan akan selalu mendukungnya. Dan kata-kata Huiju berhasil menembus hati Yi-an yang membuat Yi-an ingin pulang untuk menemuinya. Kemudian di sekolah, Raja merasa sedih. Ia ingin bermain layaknya anak-anak, tapi tak bisa karena takdirnya ia harus terus belajar. Karena hari ini Jongwo datang, jadi Raja memohon agar diizinkan datang ke rumah Yi-an. Di sana, ia langsung disambut Huiju. Huiju mengajaknya bermain. Pemenangnya boleh meminta apapun. Bersama Huiju, Jongwo, dan semua pelayan, Raja merasa bahagia bisa bermain. Sebagai pemenang, Raja ingin mengendarai mobil merah Huiju, tapi dilarang oleh Dayang Jung karena bahaya, dan membuat Raja tantrum. Tapi karena tak tega, akhirnya diperbolehkan dengan catatan harus dikawal ketat. Awalnya semua berjalan lancar, tapi tiba-tiba remnya tak berfungsi dan membuat Huiju panik. Mobil melaju kencang. Dengan segenap kekuatan, Huiju berusaha mengendalikannya. Saat memasuki jembatan, kendaraan mulai sepi. Jadi Huiju memepetkan mobilnya ke pembatas jalan. Disusul mobil Yi-an yang memasang badan agar mobil Huiju bisa berhenti. Dan setelah semua usai, Yi-an pun keluar dengan dahi yang terluka.